Assalamualaikum, sahabat semua. Bayangkan, seseorang yang telah mengabdi selama 15 tahun penuh, bekerja dengan hati, dengan kejujuran, dengan kesabaran yang tak pernah habis. Namun dalam satu pagi saja, semuanya direnggut begitu kejam, seolah hidupnya tak pernah berarti apa-apa. Namanya Pak Karso. Usianya 58 tahun. Seorang office boy, sederhana di sebuah bank besar di Jakarta Pusat. 15 tahun bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu di mana seseorang menua bersama tempat kerjanya, menyaksikan bangunan berkembang, karyawan datang dan pergi, jabatan naik turun, sementara dirinya tetap di posisi yang sama, setia dengan sapu, pel, dan ember, tanpa pernah menuntut lebih. Pagi itu, langit Jakarta masih berwarna jingga kemerahan ketika Pak Karso tiba di depan gedung Bank Nusantara Sejahtera. Jam baru menunjukkan pukul 5:30. Seperti biasa, ia selalu datang paling awal, bahkan sebelum satpam shift malam selesai bertugas. Langkahnya pelan tapi pasti. Wajahnya penuh keriput, rambutnya memutih di pelipis. Kulitnya menghitam karena panas matahari yang bertahun-tahun menemani perjalanan pulang pergi naik angkot. Seragam cokelat mudanya tampak sudah pudar, tapi selalu bersih dan rapi. Ia mengenakannya dengan penuh rasa hormat, seolah seragam itu adalah kebanggaannya. Bagi Pak Karso, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah. Ini adalah amanah. Ia membuka pintu belakang bank dengan kunci yang sudah bertahun-tahun dipercayakan padanya. Satu persatu lampu dinyalakan. Suasana bank masih sunyi. Hanya suara langkahnya dan gesekan sapu di lantai marmer yang luas. Ia menyapu dengan telaten, mengepel, hingga lantai mengilap, membersihkan meja-meja teller, menyeka kaca jendela, memastikan toilet bersih dan wangi. Semua dilakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa keluhan. Gajinya hanya 3,5 juta rupiah per bulan, jumlah yang sangat pas-pasan untuk hidup di Jakarta. Tapi Pak Karso tak pernah mengeluh. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu bersyukur masih diberi kesehatan dan pekerjaan. Ia selalu teringat pesan mendiang istrinya yang telah wafat 5 tahun lalu. Mas, rezeki itu dari Allah. Kerjakan semua dengan ikhlas, insya Allah berkah. Pak Karso tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah Cakung bersama anak semata wayangnya Dini. Gadis 22 tahun itu sedang berada di semester akhir kuliah di Universitas Negeri. Meski hidup mereka sederhana, Dini tak pernah mengeluh. Bahkan ia sering membantu ayahnya dengan mengajar les anak-anak di sekitar kontrakan. Setiap malam, Pak Karso bangun untuk salat tahajud. Dalam sujud panjangnya, air mata sering jatuh membasahi sajadah. Ia berdoa agar Dini bisa lulus dengan baik, mendapatkan masa depan yang lebih layak, jauh lebih baik dari hidupnya sekarang. Pagi itu tampak seperti pagi-pagi lainnya. Tak ada firasat buruk. Tak ada tanda bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Namun Pak Karso tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang akan ia lakukan hari itu justru akan menyeretnya ke ujian paling berat dalam hidupnya. Pak Karso melangkah maju dengan kaki gemetar. Kepalanya masih penuh kebingungan. Semua yang terjadi sejak pagi terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Ia berdiri di hadapan kakek wirawan, dikelilingi puluhan pasang mata yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang belum pernah ia terima sebelumnya. "Kamu kehilangan pekerjaan karena menolong saya," ucap kakek wirawan pelan namun tegas. "Kamu dipecat tanpa pesangon, tanpa penghargaan atas 15 tahun pengabdianmu." Pak Karso menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer yang dulu ia pel setiap pagi. "Hari ini," lanjut kakek wirawan sambil memegang kedua pundak Pak Karso, "saya akan membalas kebaikanmu." Michael Gunawan membuka sebuah dokumen dan mulai membaca dengan suara lantang. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi Kantor Pusat Bank Nusantara Sejahtera dan atas rekomendasi investor utama Bapak Wirawan Santoso, Saudara Karso Prasetyo resmi diangkat sebagai Supervisor Pelayanan Nasabah Cabang Jakarta Pusat. Lobi langsung dipenuhi tepuk tangan. Mbak Sari menangis bahagia. Pak Joko menutup wajahnya sambil terisak. Gaji 15 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan bonus kinerja, lanjut Michael.
Pak Karso tak sanggup berdiri lagi. Ia berlutut sambil menangis terseduh-seduh. "Saya hanya office boy, Pak. Saya tidak punya pendidikan tinggi." Kakek Wirawan mengangkatnya berdiri. "Ijazah tidak menentukan kualitas hati seseorang. Kamu punya empati, kejujuran, dan keberanian. Itu jauh lebih berharga." Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke tangan Pak Karso. "Ini 50 juta rupiah untuk biaya kuliah Dini sampai lulus." Pak Karso menggeleng kuat. "Saya tidak bisa." "Ini bukan sedekah," potong kakek Wirawan lembut. "Ini investasi. Saya percaya pada orang baik." Akhirnya, Pak Karso menerima dengan tangan gemetar. "Alhamdulillah. Terima kasih, Pak." Beberapa hari kemudian, Pak Karso pulang ke kontrakan dengan wajah berseri. Dini yang melihatnya langsung tahu ada keajaiban. "Yah, ada apa?" Pak Karso memeluk anaknya erat. "Allah tidak tidur, Nak." Ia menceritakan semuanya. Dini menangis bahagia, bersujud syukur di lantai rumah kecil mereka. Dan sejak hari itu, hidup mereka berubah. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena kebaikan yang tidak pernah dikhianati oleh Tuhan. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kita satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan menilai manusia dari pakaian atau jabatan, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang diuji dan siapa yang sedang menguji. Kebaikan mungkin terasa berat hari ini, tapi percayalah, ia tidak pernah sia-sia. Sekitar pukul 6:15, suasana bank mulai perlahan berubah. Beberapa karyawan datang satu persatu. Langkah kaki mulai terdengar, suara pintu terbuka, dan aroma kopi mulai menyebar di udara pagi yang masih sejuk. Pak Joko, sesama petugas kebersihan, datang sambil menenteng tas kecilnya. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tetap tersenyum ketika melihat Pak Karso. "Pagi Pak Karso," sapanya ramah. "Pagi Pak Joko, sudah sarapan?" tanya Pak Karso dengan nada hangat. Pak Joko tersenyum tipis. "Belum, Pak. Di rumah cuma ada teh manis. Nanti saja pas istirahat." Pak Karso mengangguk pelan. Ia paham betul bagaimana rasanya hidup pas-pasan. Mereka sering berbagi nasi bungkus jika salah satu membawa lebih. Tak ada iri, tak ada dengki, hanya saling menguatkan. Tak lama kemudian, para teller mulai berdatangan. Mbak Sari, teller senior yang dikenal baik hati, menyapa Pak Karso dengan senyum tulus. "Pagi Pak Karso." "Wah, lantainya kinclong banget. Enak banget kerja kalau bersih begini," katanya memuji. Pak Karso tersenyum malu. "Ah, biasa saja Mbak." Namun tidak semua karyawan bersikap seperti Mbak Sari. Ada yang berlalu tanpa menyapa, ada yang memandang seolah Pak Karso tak ada, bahkan ada yang memerintah seenaknya, tanpa terima kasih, tanpa menghargai. Sekitar pukul 7 pagi, suasana bank mendadak terasa berbeda. Ibu Ratna Wijaya datang. Wanita berusia 38 tahun itu adalah manajer operasional. Penampilannya selalu sempurna. Rambut tertata rapi, riasan wajah tebal, blazer bermerek, sepatu hak tinggi yang suaranya menggema di lantai marmer. Tas tangannya saja mungkin setara dengan gaji Pak Karso selama berbulan-bulan. Seperti biasa, ia berjalan melewati Pak Karso tanpa menoleh, tanpa sapaan, seolah Pak Karso hanyalah benda mati. "Karso!" Suara itu tiba-tiba memecah keheningan. Pak Karso yang sedang mengepel langsung menghentikan pekerjaannya dan menghampiri dengan cepat. "Ya Bu Ratna, ada yang bisa saya bantu?" "AC di ruangan saya terlalu dingin. Atur sekarang," perintahnya tanpa menatap wajah Pak Karso. "Baik Bu," jawab Pak Karso patuh. "Dan buatkan saya kopi, jangan panas seperti kemarin," tambah Ibu Ratna sambil sibuk dengan ponselnya. Tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih, hanya perintah. Pak Karso mengangguk dan langsung melaksanakan. Dalam hatinya, ia mengingat pesan almarhum istrinya untuk selalu sabar dan ikhlas. Baginya, bekerja dengan baik adalah bentuk ibadah. Tak lama kemudian, mobil mewah berhenti tepat di depan pintu utama bank. Pak Hendro Wibowo, direktur cabang, tiba. Penampilannya rapi dan berwibawa. Jas mahal, dasi sutra, sepatu mengilap, dan jam tangan mewah menghiasi pergelangan tangannya. Ia adalah tipe pemimpin yang sangat menjaga citra. Baginya, bank harus terlihat eksklusif, mewah, dan hanya melayani orang-orang tertentu.
Dalam setiap briefing pagi, pesannya selalu sama. Bank ini harus selektif, utamakan nasabah prioritas. Mereka yang berpakaian rapi, berpenampilan terhormat, dan memiliki saldo besar. Tanpa disadari, budaya diskriminasi tumbuh subur di bank ini. Teller melayani dengan dua wajah. Senyum lebar untuk yang terlihat kaya, wajah datar untuk yang berpakaian sederhana. Di pintu utama, Pak Bambang, Satpam Shift Pagi, sudah hafal betul siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Orang-orang tua, berpakaian lusuh, atau terlihat miskin seringkali ditolak dengan alasan yang dibuat-buat. Pak Karso sebenarnya tidak setuju dengan cara seperti itu. Baginya, setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat. Tapi ia hanya seorang office boy. Ia tidak punya kuasa untuk melawan kebijakan. Yang bisa ia lakukan hanyalah satu, tetap menjadi manusia yang baik. Bank mulai beroperasi, nasabah berdatangan, suasana ramai. Pak Karso berkeliling memastikan semuanya berjalan lancar. Ia membantu membuang sampah, menyapu lantai yang kotor, bahkan membantu seorang ibu tua mengisi formulir. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikan kamu," ucap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Karso tersenyum. "Sama-sama, Bu. Semoga urusannya lancar." Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, sebuah kejadian besar sedang menunggunya di pintu depan bank. Kejadian yang akan menguji hatinya, imannya, dan seluruh hidupnya. Sekitar pukul 10 lewat 15 menit, ketika suasana bank sedang ramai oleh nasabah, tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah pintu masuk. Beberapa orang menoleh. Ada yang berbisik pelan. Ada yang memperhatikan dengan wajah tidak nyaman. Pak Karso yang sedang mengepel di dekat area tunggu langsung berhenti. Perasaannya tidak enak. Ia meletakkan pelnya perlahan, lalu berjalan ke arah pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, ia melihat Pak Bambang berdiri menghadang seorang kakek tua. Penampilan kakek itu sangat memprihatinkan. Baju koko putihnya sudah menguning, penuh tambalan, sarungnya compang-camping. Sandal jepit di kakinya hampir putus. Di tangannya, ia membawa tas kresek hitam yang tampak lusuh. Wajah kakek itu penuh kerutan dalam. Kulitnya gelap terbakar matahari. Tangannya gemetar, entah karena usia atau kelelahan. Nafasnya tersengal, seolah ia baru saja menempuh perjalanan jauh. "Maaf, Pak. Bapak tidak bisa masuk," kata Pak Bambang dengan nada keras sambil menghalangi pintu kaca. "Tapi, Nak, saya benar-benar perlu masuk. Saya ada urusan penting." Suara kakek itu bergetar, penuh harap. "Urusan apa? Mau minta-minta?" balas Pak Bambang tanpa empati. "Ini bukan tempat untuk orang seperti Bapak. Lebih baik ke masjid atau kantor kelurahan sana." Beberapa nasabah mulai melirik. Ada yang berbisik-bisik. Seorang ibu bahkan menarik anaknya menjauh, seolah takut tertular sesuatu. Wajah kakek itu semakin menunduk, matanya berkaca-kaca. "Nak, kaki saya sudah tidak kuat berdiri lama. Saya mohon, saya hanya ingin masuk sebentar," katanya lirih. Pemandangan itu menusuk hati Pak Karso. Dadanya terasa sesak. Ia melihat kakek itu gemetar, keringat membasahi dahinya. Tanpa sadar, ingatannya melayang pada almarhum ibunya yang juga renta di hari tua. Bagaimana jika itu ibunya? Bagaimana jika ayahnya diperlakukan seperti itu? Hati nuraninya berbicara lebih keras dari rasa takutnya. Ia melangkah mendekat. "Pak Bambang, biar saya bantu," ucapnya lembut. Pak Bambang menoleh kesal. "Ini bukan urusan Bapak, Pak Karso. Saya yang bertanggung jawab di pintu." "Saya tahu, Pak. Tapi beliau sudah tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua," jawab Pak Karso dengan suara pelan namun tegas. "Ini perintah Pak Direktur. Orang seperti ini tidak boleh masuk. Bisa merusak citra bank," Pak Bambang membalas dingin. Pak Karso menatap mata kakek itu. Di sana, ia melihat kesedihan yang dalam, tapi juga secercah harapan. Keputusan di hatinya sudah bulat. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Karso dengan suara sangat lembut. Air mata kakek itu jatuh perlahan. "Nak, saya mohon, saya benar-benar butuh bantuan." Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Karso memegang lengan kakek itu dengan hati-hati. Tubuh kakek itu terasa sangat ringan, seperti tulang yang dibalut kulit.
Pak Karso, jangan. Nanti saya yang dimarahi. Pak Bambang mencoba menahan. Tidak apa-apa. Kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab. Jawab Pak Karso mantap. Ia memapah kakek itu masuk ke dalam bank. Langkah mereka pelan. Setiap langkah terasa berat. Beberapa pasang mata menatap dengan tatapan sinis, jijik, bahkan marah. Pak Karso menuntun kakek itu ke kursi tunggu di pojok lobi. Silakan duduk dulu, Pak. Istirahat, katanya sambil membantu kakek itu duduk. Kakek itu terengah-engah. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikan kamu. Pak Karso tersenyum tulus. Sama-sama, Pak. Saya ambilkan air minum dulu. Ia berjalan cepat ke pantry kecil. Mengambil gelas, mengisinya dengan air putih, lalu mengambil tisu. Ia tidak tahu bahwa di saat itulah badai besar mulai mendekat dan badai itu akan menghancurkan hidupnya dalam hitungan menit. Pak Karso baru saja keluar dari pantry dengan membawa segelas air putih ketika suara teriakan keras menggema di seluruh ruangan bank. Suara itu tajam, penuh amarah, dan langsung membuat semua orang terdiam. Karso, apa-apaan ini? Langkah Pak Karso terhenti. Tangannya gemetar, memegang gelas air. Ia menoleh dan melihat Ibu Ratna berdiri di depan ruangannya dengan wajah merah padam, matanya melotot, tajam ke arah kakek lusuh yang duduk tertunduk di kursi tunggu. Suasana bank seketika membeku. Teller berhenti melayani, nasabah menoleh. Semua mata tertuju pada mereka. Maaf Bu Ratna, saya hanya... Pak Karso mencoba bicara. Hanya apa? Bentak Ibu Ratna memotong. Kamu berani-beraninya membawa gelandangan masuk ke bank ini. Beberapa nasabah mulai menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Ada yang bergumam pelan, ada yang menggelengkan kepala. Bu, Bapak ini sakit. Beliau kesulitan berdiri, jadi saya tidak mau tahu. Suara Ibu Ratna semakin meninggi. Kamu ini sudah gila ya? Bank ini bukan rumah singgah. Lihat bajunya, najis bau. Kamu mau mengusir nasabah kami? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati. Kakek itu menunduk semakin dalam. Bahunya bergetar. Air mata kembali mengalir di wajah keriputnya. Pak Karso menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Bu Ratna, tolong jangan keras-keras. Bapak ini sudah tua. Kasihan. Kasihan? Ibu Ratna tertawa sinis. Yang kasihan itu nasabah kami, Pak Bambang. Pak Bambang segera mendekat dengan wajah pucat. Iya, Bu. Kenapa kamu biarkan orang ini masuk? Bentak Ibu Ratna. Sudah berapa kali Pak Direktur bilang kita harus selektif? Maaf, Bu. Saya sudah melarang, tapi Pak Karso yang membawa masuk, jawab Pak Bambang lirih sambil melirik Pak Karso. Ibu Ratna langsung menoleh penuh amarah. Oh, jadi kamu yang berani melawan aturan Karso? Tubuh Pak Karso gemetar. Tapi ia mengangkat wajahnya. Bu, saya hanya tidak tega melihat orang tua sakit diperlakukan seperti itu. Ini soal kemanusiaan. Kemanusiaan? Ibu Ratna tertawa mengejek. Kamu ini kerja sudah 15 tahun tapi tidak pintar-pintar. Ini bank, bukan tempat ceramah. Saat itu, pintu ruangan direktur terbuka. Pak Hendro keluar dengan wajah tidak senang. Ada apa ini ribut-ribut? Ibu Ratna langsung menghampiri seperti mendapat pembelaan. Pak Direktur, Pak Karso ini melanggar aturan. Dia membawa gelandangan masuk, merusak citra bank kita. Pak Hendro menatap kakek lusuh itu dengan wajah jijik. Lalu pandangannya beralih ke Pak Karso. Karso, kamu tidak tahu aturan. Pak Direktur, saya mohon maaf, tapi saya hanya ingin menolong. Bapak itu terlihat sangat lemah. Menolong? Pak Hendro tersenyum sinis. Ini bank, Karso, bukan panti sosial. Kalau mau menolong, lakukan di luar jam kerja. Pak Karso menunduk. Puluhan pasang mata memandangnya. Ia merasa kecil, sangat kecil. Pak Direktur, saya sadar mungkin saya salah. Tapi saya tidak menyesal menolong orang tua itu. Sebagai manusia, sebagai Muslim, saya merasa itu kewajiban saya. Muslim? Pak Hendro memotong tajam. Kalau mau jadi ustaz, jangan kerja di bank. Di sini kami butuh profesionalisme, bukan perasaan murahan. Kata-kata itu menghantam Pak Karso tanpa ampun. Air matanya mulai menggenang, tapi ia berusaha menahannya. Di saat suasana semakin tegang,
Kakek itu tiba-tiba berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar hebat. "Nak Karso, sudahlah, ini salah saya. Jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan karena saya," ucapnya parau. Pak Karso langsung menghampiri dan menopangnya. "Tidak, Pak. Ini bukan salah Bapak." Ibu Ratna mencibir. "Drama sekali." Pak Hendro menghela napas panjang, lalu menatap Pak Karso dengan dingin. "Karso, kamu sudah membuat malu bank ini di depan nasabah penting." Pak Karso menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak Direktur, saya mohon. Tolong beri saya kesempatan." Pak Hendro melangkah mendekat. Tatapannya tajam, penuh keputusan. "Karso Prasetyo," katanya pelan, tapi menusuk, "mulai detik ini, kamu saya pecat, efektif sekarang." Dunia seakan runtuh. Kaki Pak Karso lemas. Suara di sekelilingnya menghilang. Setelah 15 tahun mengabdi, semuanya berakhir dalam satu kalimat. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Pak Karso berdiri terpaku. Ia tidak yakin apakah telinganya salah dengar atau dunia memang sedang runtuh di hadapannya. Dipecat, suaranya keluar pelan, hampir tak terdengar. Pak Hendro menatapnya tanpa ekspresi. "Iya, dipecat. Tidak perlu surat peringatan, tidak perlu pesangon. Ambil barangmu dan keluar sekarang." Kaki Pak Karso gemetar. Lututnya terasa lemas. 15 tahun pengabdian, lenyap begitu saja. Tanpa penghargaan, tanpa belas kasihan. "Pak Direktur, saya mohon." Pak Karso berlutut. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya sudah kerja 15 tahun di sini. Anak saya masih kuliah, saya butuh pekerjaan ini. Tolong, jangan pecat saya." Suasana bank sunyi. Beberapa nasabah terkejut melihat seorang pria tua berlutut memohon. Ada yang berbisik tidak setuju, tapi tak satu pun berani bersuara. "Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum bertindak, bodoh," jawab Pak Hendro dingin. "Anakmu kuliah itu urusanmu. Bank ini bukan tempat untuk orang yang tidak bisa patuh aturan." Ibu Ratna berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang tak disembunyikan. "Sudah, Pak Direktur," katanya. "Jangan buang waktu. Pak Bambang, keluarkan mereka." Pak Bambang melangkah mendekat dengan wajah tidak enak. "Maaf ya, Pak Karso. Kami hanya menjalankan tugas." Pak Karso berdiri perlahan. Kepalanya pening. Pandangannya berkunang-kunang. Ia menatap sekeliling bank yang telah menjadi rumah keduanya selama 15 tahun. Setiap sudut ruangan, setiap lantai yang pernah ia pel, setiap jendela yang pernah ia lap, kini terasa seperti kenangan yang akan segera dihapus. Mbak Sari tak tahan lagi, ia melangkah maju. "Pak Direktur, maaf. Menurut saya, keputusan ini terlalu keras. Pak Karso karyawan yang baik, rajin, jujur. Tidak bisakah diberi peringatan saja?" "Ini bukan urusanmu," bentak Ibu Ratna. "Kembali ke posisimu sebelum kamu ikut kena masalah." "Cukup," Pak Hendro memotong. "Keputusan saya final. Siapa lagi yang mau membela? Angkat tangan, kita pecat sekalian." Tak ada yang berani bergerak. Semua menunduk. Takut. Pak Karso menoleh ke arah kakek lusuh itu. Pria tua itu berdiri gemetar. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Pak, maaf. Saya tidak bisa menolong Bapak lebih baik lagi," ucap Pak Karso lirih. Kakek itu menggenggam tangan Pak Karso erat. Tatapannya dalam, penuh makna. "Nak, jangan pernah ubah sifat baikmu. Dunia boleh kejam, tapi Allah tidak pernah tidur." Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tegas. "Ingat nama saya, Wirawan Santoso. Suatu saat kita akan bertemu lagi." Pak Karso hanya mengangguk lemah. Ia tidak benar-benar memahami maksud kata-kata itu. Yang ia pikirkan sekarang hanyalah satu hal. Bagaimana ia akan pulang dan menatap wajah anaknya nanti malam. Satpam mengawal mereka keluar dari bank. Di depan pintu, Pak Karso menoleh untuk terakhir kalinya. Pak Hendro dan Ibu Ratna sudah kembali ke ruangan mereka, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di luar, angin pagi menyapu wajahnya, dingin. Kosong. Kakek Wirawan berdiri di sampingnya. "Berapa nomor ponselmu, Nak?" Pak Karso menyebutkannya. Kakek itu mengulanginya pelan, menghafalnya di kepala. "Percayalah, kebaikanmu hari ini tidak akan sia-sia," katanya sebelum berjalan pergi tertatih-tatih. Pak Karso berdiri terpaku.
tak tahu bahwa hari itu bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Di dalam bus yang penuh sesak, Pak Karso hanya duduk diam menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta berlalu begitu saja, tapi pikirannya kosong. Air matanya mengalir tanpa suara, tanpa isak, seperti sudah terlalu lelah untuk menangis keras. Tak ada satupun penumpang yang bertanya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, dan Pak Karso pun tenggelam dalam dunianya sendiri, dunia yang baru saja runtuh. Ketika sampai di kontrakan sekitar pukul 11 siang, ia langsung masuk ke kamar kecilnya. Ia rebah menatap langit-langit yang retak, membiarkan pikirannya berputar tanpa arah. 15 tahun bekerja, dipecat tanpa pesangon. Tabungannya hanya tersisa 2 juta rupiah. Ia mulai menghitung dengan tangan gemetar. Uang kontrakan bulan depan 1.200.000. Listrik dan air sekitar 300.000. Sisanya entah cukup untuk makan berapa hari. Sore harinya Dini pulang dari kampus. Begitu melihat sandal ayahnya sudah ada di depan pintu sejak siang, hatinya langsung tidak enak. "Ayah kok sudah pulang? Sakit ya?" tanyanya sambil membuka pintu kamar. Pak Karso keluar dengan mata sembab. Wajahnya pucat. Dini langsung panik. "Ayah kenapa? Ada apa?" Dengan suara bergetar, Pak Karso menceritakan semuanya. Tentang kakek lusuh di bank, tentang keputusannya menolong, tentang amarah atasan, dan tentang pemecatan tanpa belas kasihan. Dini terdiam. Matanya membesar tak percaya. Setelah ayahnya selesai bicara, ia memeluk Pak Karso erat-erat. "Ayah tidak salah," katanya sambil menangis. "Dini bangga sama ayah. Tapi sekarang bagaimana, Nak?" Suara Pak Karso pecah. "Uang kuliahmu, hidup kita. Kita hadapi bersama," jawab Dini lembut. "Kalau perlu, Dini bisa cuti kuliah dulu dan kerja penuh waktu." "Tidak," Pak Karso menggeleng kuat. "Kamu harus lulus. Tinggal 1 semester lagi. Ayah yang akan cari kerja. Jangan khawatir." Malam itu, setelah Dini tertidur, Pak Karso bangun untuk salat tahajud. Dalam sujud panjangnya, ia menangis seperti anak kecil. "Ya Allah, hamba tidak menyesal menolong orang tua itu. Tapi tolong buka jalan untuk hamba. Jangan biarkan anak hamba putus kuliah karena hamba." Keesokan harinya, Pak Karso keluar sejak pagi. Ia mendatangi toko, restoran, mal, kantor kecil, menawarkan diri sebagai office boy, cleaning service, satpam, apa saja. Namun jawabannya selalu sama. "Maaf Pak, kami cari yang lebih muda." "Usia Bapak sudah terlalu tua. Kami butuh tenaga yang lebih kuat." Penolakan demi penolakan menghantamnya. Ongkos transportasi dan makan seadanya menghabiskan hampir 100.000 rupiah per hari. Hari demi hari berlalu tanpa kabar baik. Minggu pertama berlalu. Minggu kedua menyusul. Tabungannya terus menipis. Beberapa mantan rekan kerja yang ia hubungi memilih menghindar. Tak ingin terlibat. Hanya Mbak Sari yang diam-diam mengirim sedikit uang dengan pesan singkat, memintanya tetap kuat. Pak Karso menangis membaca pesan itu. Di tengah dunia yang terasa kejam, masih ada 1-2 orang yang peduli. Namun kenyataan tetap berat. Kadang Pak Karso dan Dini hanya makan mie instan sekali sehari. Dini mengambil lebih banyak les privat hingga pulang larut malam. Melihat anaknya kelelahan, hati Pak Karso semakin hancur. Di penghujung minggu ketiga, tabungannya tinggal 500.000 rupiah. Uang kontrakan jatuh tempo minggu depan. Ia hanya bisa duduk termenung di depan kontrakan, menatap jalanan kosong, bertanya dalam hati sampai kapan ujian ini akan berakhir. Ia tidak tahu bahwa di balik semua penderitaan itu, sebuah keajaiban sedang mendekat perlahan. Pagi di hari ke-24 setelah pemecatan itu terasa sunyi. Pak Karso baru saja selesai salat duha. Ia duduk di depan kontrakan dengan pandangan kosong, tangannya menggenggam tas kecil berisi berkas lamaran yang hampir tak tersentuh lagi. Di dalam hatinya, ia sudah hampir menyerah. Bukan karena tidak mau berusaha, tapi karena tubuh dan jiwanya sudah terlalu lelah. Tiba-tiba, ponsel lamanya bergetar. Layar menunjukkan nomor yang tidak dikenal. "Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Bapak Karso Prasetyo?" Suara di seberang terdengar formal dan tegas. "Iya, saya sendiri," jawab Pak Karso hati-hati. "Perkenalkan, saya Michael Gunawan,
pengacara dari kantor hukum Gunawan dan rekan. Saya menghubungi Bapak atas permintaan klien saya. Jantung Pak Karso berdegup kencang. Pengacara? Pikirannya langsung dipenuhi kecemasan. Apakah ada masalah hukum? Apakah pihak bank menuntutnya? Maaf Pak, ada keperluan apa ya? Tanyanya dengan suara gemetar. Tenang saja Pak Karso, ini bukan kabar buruk. Justru sebaliknya. Klien saya ingin bertemu dengan Bapak hari ini. Apakah Bapak bisa datang ke Bank Nusantara Sejahtera Cabang Jakarta, Pusat sekitar pukul 9 pagi? Nama bank itu membuat napas Pak Karso tercekat. Tempat yang menjadi mimpi buruknya selama hampir sebulan. Ia ragu sejenak, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Baik Pak, saya akan datang. Setelah menutup telepon, Pak Karso duduk terdiam. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Ia masuk ke kamar dan mengganti pakaian dengan kemeja putih sederhana. Pakaian terbaik yang biasa ia pakai melamar kerja. Dini menatap, ayahnya bingung. Ayah mau kemana? Ada yang mau ketemu ayah di bank, jawab Pak Karso jujur. Ayah juga tidak tahu kenapa. Doakan yang terbaik ya nak. Dini menggenggam tangan ayahnya erat. Allah pasti kasih jalan ya. Perjalanan menuju bank terasa berat. Di dalam bus, pikiran Pak Karso terus berputar. Ketika ia tiba di depan gedung bank, dadanya berdebar kencang. Namun pemandangan di depannya membuat langkahnya terhenti. Di depan bank terparkir beberapa mobil mewah. 2 Toyota Alphard hitam metalik dan 1 Mercedes-Benz S-Class. Saat Pak Karso mendekat, ia melihat Pak Bambang berdiri tegak dengan wajah pucat. Di depannya berdiri seorang kakek berjas abu-abu gelap, berkemeja putih rapi, berdasi sutra, dan bersepatu mengilap. Wajah itu terasa sangat familiar. Ketika kakek itu berbalik, dunia Pak Karso seakan berhenti. Itu adalah kakek lusuh yang ia tolong 24 hari lalu. Namun kali ini, auranya berbeda. Wibawa dan ketegasan terpancar jelas. Kakek itu tersenyum. Nak Karso, akhirnya kita bertemu lagi. Ayo masuk. Pak Karso masih terpaku, hampir tak percaya. Orang-orang berpakaian formal turun dari mobil, membawa tas kulit dan laptop. Beberapa mengenakan tanda pengenal bertuliskan tim audit kantor pusat. Tenang nak, kata kakek itu sambil menepuk pundaknya lembut. Hari ini adalah hari penting. Mereka masuk ke dalam bank. Suasana lobi langsung berubah. Semua karyawan terdiam. Beberapa wajah tampak terkejut melihat Pak Karso kembali, kali ini bersama rombongan orang-orang penting. Pak Karso masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, tapi hatinya bergetar. Ada sesuatu yang besar akan terungkap hari itu. Begitu rombongan itu melangkah masuk ke lobi, suasana bank berubah drastis. Para teller yang sedang menyiapkan uang kas berhenti bergerak. Customer service berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju pada kakek berjas abu-abu yang berjalan di depan, diikuti Pak Karso yang masih terlihat kebingungan. Saya ingin bertemu dengan direktur cabang kalian sekarang juga, ucap kakek itu dengan suara tenang namun tegas. Seorang customer service junior langsung berlari menuju ruangan direktur. Tak sampai 2 menit, Pak Hendro keluar dengan senyum lebar, mengira ada tamu penting atau calon investor. Namun, senyum itu langsung memudar. Wajahnya berubah pucat ketika mengenali sosok di depannya. B, Bapak, suaranya tercekat. Ibu Ratna yang menyusul di belakangnya juga membeku, matanya membelalak, tubuhnya kaku, seolah darahnya berhenti mengalir. Kakek lusuh yang dulu ia hina, kini berdiri di hadapannya dengan wibawa yang membuat lututnya gemetar. Kalian tidak mengenali saya? Tanya kakek itu dingin. Atau karena kemarin saya berpakaian compang-camping, najis dan bau menurut kalian? Keringat dingin mengalir di pelipis Pak Hendro. Sebelum ia sempat bicara, seorang pria berjas hitam maju ke depan. Perkenalkan, saya Mikel Gunawan, pengacara dari Bapak Wirawan Santoso, katanya lantang. Sebelum kita lanjutkan, saya minta seluruh karyawan bank ini berkumpul di lobi. Pak Hendro dengan tangan gemetar memberi perintah lewat pengeras suara. Dalam hitungan menit, semua karyawan berkumpul. Teller, customer service, staf administrasi, hingga petugas kebersihan berdiri berjajar. Pak Joko ada di sana, Mbak Sari juga, menatap Pak Karso dengan mata berkaca-kaca.
Michael membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Baik, saya akan langsung ke inti," katanya. Bapak Wirawan Santoso adalah investor utama Bank Nusantara Sejahtera dengan total investasi 500 miliar rupiah, mewakili 35% kepemilikan saham bank ini. Lobi langsung sunyi seperti kuburan. Beberapa orang menutup mulutnya. Ada yang terhuyung kaget. 500 miliar, 35% saham. Ibu Ratna terlihat hampir pingsan. Pak Hendro memegang meja terdekat agar tidak jatuh. 24 hari yang lalu, lanjut kakek Wirawan dengan suara bergetar menahan emosi, saya datang ke cabang ini dengan sengaja berpakaian lusuh. Itu adalah tes integritas. Ia menatap seluruh karyawan satu persatu. Saya ingin melihat bagaimana kalian memperlakukan nasabah kecil. Karena saya membangun kekayaan saya dari nol, dari berjualan koran, dari menjadi tukang parkir, dari hidup yang kalian anggap hina. Suasana semakin mencekam, dan apa yang saya dapatkan, suaranya meninggi. Saya ditolak masuk, dihina, disebut gelandangan, diusir seperti binatang. Beberapa karyawan menunduk. Pak Bambang gemetar hebat. Tapi di tengah semua penghinaan itu, suara kakek Wirawan tiba-tiba melembut. Ada satu orang yang memperlakukan saya sebagai manusia. Ia berjalan mendekati Pak Karso. Tangannya diletakkan di pundak pria tua itu. Orang itu adalah Karso Prasetyo, seorang office boy yang menolong saya tanpa bertanya siapa saya, tanpa peduli saya kaya atau miskin. Lobi Henning. Beberapa orang mulai menangis. Dan apa balasan kalian untuknya? Kakek Wirawan berbalik menatap Pak Hendro dan Ibu Ratna. Dia dipecat tanpa pesangon setelah 15 tahun mengabdi. Pak Hendro membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ibu Ratna menangis tersedu-sedu. Hari itu, kebenaran mulai menelan kesombongan dan keadilan bersiap untuk berbicara. Pak Hendro akhirnya menemukan suaranya meski terdengar rapuh. Pak Wirawan, ini semua salah paham. Kalau kami tahu itu Bapak. Kalau kalian tahu itu saya, potong kakek Wirawan dengan suara menggelegar. Jadi, kalau bukan saya, kalau benar-benar orang miskin biasa, boleh diperlakukan seperti sampah. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyakitkan. Kakek Wirawan menoleh ke arah Ibu Ratna. Tatapannya tajam namun dingin. Kamu bilang apa pada saya waktu itu? Bajuku najis, bau. Kursi yang saya duduki harus dibersihkan dengan disinfektan. Ibu Ratna tak sanggup lagi berdiri. Ia berlutut sambil menangis. Saya minta maaf, Pak. Saya salah. Saya menyesal. Menyesal karena tahu siapa saya sekarang, jawab kakek Wirawan tenang tapi menusuk. Atau menyesal karena sadar perbuatanmu salah. Ibu Ratna terdiam. Tangisnya pecah tanpa kata. Michael Gunawan kembali maju. Ia membuka dokumen lain. Atas permintaan klien kami, tim audit kantor pusat telah melakukan investigasi selama 24 hari terakhir. Seorang auditor maju sambil membuka laptop. Kami menemukan 47 komplain nasabah terkait diskriminasi pelayanan dalam 6 bulan terakhir. Bisik-bisik terdengar di antara karyawan. Ada juga indikasi markup biaya operasional sebesar 15% selama 2 tahun terakhir dengan nilai sekitar 250 juta rupiah. Lanjut auditor itu. Pak Hendro berteriak panik, itu fitnah. Kami memiliki semua buktinya, jawab auditor tenang, menampilkan data transaksi dan email di layar. Selain itu, ditemukan praktik nepotisme dalam perekrutan karyawan. Tubuh Pak Hendro goyah. Ia terduduk lemas. Ibu Ratna menangis semakin keras. Michael menutup mapnya. Berdasarkan temuan tersebut, Hendro Wibowo dan Ratna Wijaya resmi diberhentikan dari jabatan efektif hari ini. Kalian juga akan menghadapi proses hukum. Ibu Ratna menjerit. Saya punya anak, saya masih harus bayar rumah. Kakek Wirawan menatapnya tanpa ekspresi. 24 hari lalu saat kamu memecat Karso, apakah kamu memikirkan anaknya yang kuliah? Tak ada jawaban. Pak Hendro mencoba merangkak mendekat. Pak Wirawan, beri saya kesempatan kedua. Tidak, jawab kakek Wirawan tegas. Orang yang tidak punya hati nurani
tidak layak diberi amanah. Ia lalu menoleh ke arah Pak Bambang. "Kamu juga." Pak Bambang langsung berlutut. "Saya hanya menjalankan perintah." "Kamu punya hati untuk menolak perintah yang zalim," balas kakek Wirawan. "Tapi kamu memilih diam. Keputusannya final." Pak Bambang dipecat. Satu persatu, mereka yang dulu berkuasa dikawal keluar bank. Tepat seperti cara mereka mengusir Pak Karso dulu. Karma bekerja tanpa suara, tapi sangat adil. Kakek Wirawan lalu menghadap seluruh karyawan. "Kalian semua melihat ketidakadilan, tapi memilih diam. Hanya satu orang yang berani melakukan yang benar." Ia menoleh ke arah Pak Karso yang masih berdiri terpaku. "Karso, kemarilah." Seluruh mata tertuju padanya. Detik itu, nasib Pak Karso akan berubah selamanya.